ini sudah diindikasikan sebenarnya kebijakan moneter bank sentral itu kalau kita lihat trajektorinya sejak kuartal 1 ya, bulan Maret itu memang mengarah ke kebijakan moneter yang lebih ketat. Dimulai dengan penaikan giro wajib minimum perbankan ya, yang dinaikkan dari 1,5% ke 5% sejak bulan Maret, sampai nanti di bulan September akan arahnya ke 9%. Ya. Lalu juga sejak bulan lalu sebenarnya sudah ada penjualan SBN ya. Ini istilah kerennya sering disebut sebagai tapering ya. Ini juga sudah dilakukan oleh bank sentral. Dan memang inflasi ini kecenderungan meningkat terus Mbak Aneke, sehingga kita lihat di posisi bulan Juli itu sudah masuk ke arah 4,9% dan tadi seperti disebutkan akan mengarah ke 5,2% menurut perhitungan Bank Indonesia. Nah, ini tentunya menjadi concern Bank Indonesia bagaimana supaya inflasi ini bisa kita jangkar ke depan ya, jangan sampai bergerak liar seperti sekarang kita lihat di banyak negara, bukan hanya di negara emerging market yang beberapa emerging market seperti Argentina, Sri Lanka, Turki yang puluhan persen, tapi juga kita lihat di negara maju yang kita lihat angkanya sudah antara 8,5 sampai 10,5%. Nah, ini kita harap inflasi di 2022 ini di Indonesia bisa tetap manageable dan tidak seperti di negara-negara lain, dan salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah dengan menaikkan BI rate tersebut, Mbak Anake. David, Anda nilai efektivitasnya seperti apa dengan menaikkan suku bunga acuan untuk menahan laju inflasi, tapi dalam waktu dekat ini harga BBM akan dinaikkan? Ya, kita berharap sebenarnya kebijakan moneter ini tetap uh, konsisten dan tidak mengganggu sebenarnya ya laju pemulihan yang sedang terjadi. Jadi momentum pemulihannya ini kita harapkan tidak terganggu. Jadi memang kita lihat kemungkinan ke depan bank sentral juga kalaupun mereka menaikkan lagi suku bunga ini kelihatannya akan gradual, tidak seperti yang dilakukan oleh bank sentral lain ya. Contohnya Fed ini kita lihat memang penaikannya sangat drastis, signifikan dan dalam tempo yang cukup singkat, dan kita perhatikan dampaknya memang cukup abrupt dan membuat shock juga perekonomian mereka, sehingga banyak ekonom juga memperkirakan mereka akan masuk ke resesi tahun depan ya. Nah, untuk kita sendiri kita berharap trajektorinya ini lebih moderat ya, walaupun terjadi kebijakan moneter yang lebih ketat, kita berharap momentum pemulihannya tetap terjadi, dan saya tidak melihat bahwa perbankan akan serta-merta juga menaikkan suku bunga ya, baik deposito maupun kredit ya. Jadi kalau penaikannya gradual, mereka juga akan melihat juga perkembangan market, dan saya melihat kemungkinan demand for kreditnya juga tidak akan turun secara drastis ya. Justru kalau misalnya gradual, moderat, kita berharap demand for kreditnya ini tetap meningkat ya, karena memang ada ekspektasi kemungkinan dari kebanyakan pelaku di sektor real bahwa suku bunga ke depan kemungkinan akan kecenderungan naik. Jadi kalaupun mereka ingin merealisasi proyeknya ataupun terms of credit-nya mereka ingin melakukan perpanjangan, ini mereka bisa lakukan segera sehingga juga tidak mengganggu pertumbuhan atau permintaan kredit. Kita lihat sejauh ini pertumbuhan kredit sangat baik ya, sampai bulan Juli sudah 10,7%, dan perkiraan kami mungkin untuk tahun 2022 ini pertumbuhan kredit kita akan tetap double digit ya, mungkin antara 12 sampai 14%. Jadi prestasi yang cukup baik kalau kita bandingkan dengan 2 tahun terakhir yang memang perkembangannya kurang bagus, sehingga untuk tahun ini pertumbuhan ekonomi Indonesia kita berharap masih bisa di kisaran 5,2% minimal ya. David, harapan Pak Wiwit tadi agar bank tidak menaikkan suku bunganya, begitu Anda lihat apakah ini mungkin untuk tidak menaikkan suku bunganya? Ya, ini tentu Mbak Nake sangat tergantung pada kondisi likuiditas ya di pasar ya. Dan ini juga selain tadi faktor kemungkinan pemerintah menaikkan BBM, dan harapannya sih memang kalaupun menaikkan BBM ini kenaikannya terukur gitu ya, tidak. Kalau harga marketnya memang kan sekarang kalau untuk Pertalite ini 2 kalinya ya, kita berharap tidak setinggi itu ya, karena akan mengganggu sekali daya beli masyarakat seperti katakan Pak Wiwi tadi. Dan juga kita lihat terutama ekspektasi kenaikan suku bunga di bank-bank sentral di luar ya, terutama Fed.
yang memang ekspektasinya masih ada kenaikan 100 basis point lagi. Nah, untuk Indonesia sendiri saya pikir kondisi likuiditasnya ini yang memang sekarang pelan-pelan ditarik, yang memang kondisinya agak sih untuk likuiditas rupiah, sehingga wajar Bank Indonesia concern. Dan kita berharap ini bisa menjaga inflasi ya, paling tidak dari sisi demand Bank Indonesia bisa mengendalikannya, sehingga inflasinya tidak bergerak liar seperti saya katakan di depan tadi ya. Jadi kita bisa expect kalaupun ada kenaikan BBM, mungkin inflasi bisa dijaga di sekitaran 6%, kalaupun tidak ini bisa dijaga di sekitaran 5% inflasi kita, sehingga pertumbuhan ataupun daya beli masyarakat ini tidak terganggu, sehingga tadi target ya bisa mengarah ke 5,2% bisa kita capai Mbak Anneke.